Hello. Hello. Good morning, Hello. Lydia. How are Good you? morning. Good morning, Rudy. I am good. Yeah, Awesome. Very well, thank awesome. you. Yeah. What about you? Very good. Cannot complain. Kita kayak belajar bahasa Inggris deh. Pertama sekali terima kasih Mbak Lydia, Kakak Lydia Rosvita sebagai salah satu coach dari Internet Coaching Federation ya, yang sudah bersedia hadir sebagai salah satu narasumber dalam sharing kita hari ini untuk kami bagikan kepada para listeners. Karena ini nanti dari sesi ini kita juga akan upload ke YouTube buat teman-teman bisa mendengarkan dan mengikutilah pembicaraan dari ini. Nah, saya kenalin dulu Mbak Lydia mungkin ya ke teman-teman ya. Jadi Mbak Lydia ini adalah ICF Certified Coach. Congratulations juga Mbak. Sekarang sudah ini mendapatkan PCC. It's like 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah Mbak Lydia ya. Ya, Ya, sekitar itu. ya, Terima kasih. congratulations. Ya, that's another step of achievement. Ya, Yes. panjang saya kenal Mbak Lydia orang ini memang suka belajar, ongoing learning, dan punya coaching mindset seperti ICF kompetensi nomor 2 ya Mbak ya. Oke, teman-teman yang belum kenal, nama saya Rudy Effendi ya. Saya founder dari RCE NLP Horizon Indonesia ya. Oke, Mbak Lydia, mungkin saya start dengan Mbak Lydia dulu. Congratulations. Is there anything Mbak Lydia mau sharing ke teman-teman listeners on your new credential achievement dari ICF? Thank you. I'll be very quick ya. Singkat aja mungkin ya. Pertama juga saya ingin mengucapkan selamat buat Coach Rudy ya yang sudah um, claiming the badge of MCC. Congratulations. Selamat, selamat. Sama-sama. Ya, em, mungkin kalau tentang saya bisa lebih akrab nanti bisa di search lah di LinkedIn ya. Tapi apa yang mungkin tidak diketahui secara sosial media ya, saya hari-hari memang sebagai seorang professional coach atau mungkin eh, group coach Hmm. atau mungkin ya tim dan grup gitu ya. Tergantung sebetulnya background saya dari HR, jadi ada beberapa pekerjaan yang memang harus melibatkan diri dengan sekelompok um, persona gitu ya, orang-orang dalam sebuah organisasi yang hari-hari di ujungnya saya dikenal atau punya organisasi sendiri dalam consulting SDM gitu ya. Namanya Grow and Enhance Together, itu bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah Gama Es Tungkara Tangkar gitu, GT, GET. Wow. Artinya sih sebetulnya kita grow everyone thrives gitu. Jadi itu Hmm. sih maknanya. Sebetulnya ini tentang SDM yang ya bisa mulai dari grup besar hingga orang individu per individu. Jadi semua ada di sana. Jadi hari-hari saya ya saya menghidupi kehidupan ini dengan bagaimana membersamai seseorang, sekelompok orang, atau sebuah organisasi dalam mereka melakukan perjalanan perubahan. Hmm. Gitu, Coach Keren Vidi. banget loh vision Thank missionnya. you. Keren loh itu. Jadi selain memberdayakan diri sendiri juga memberdayakan lingkungan dan society dan environment dan global ya. Jadi Yes. ada ada kata secara implicit ada kata diversity di inclusion and diversity for everyone ya. Ya, Regardless gender, regardless ethnicity, race dan segala macam. Very keren. Kalau saya thank kenal Mbak you. Lydia ini udah lama ya listeners ya. Udah how many years? Like Oh, oh before COVID yeah, ya. yeah, Eh, yeah, yeah. is that 2019 ya? I Kalau think tidak salah before that kan, before COVID kan. 2018 ya ya. Yeah, Iya, something like 17 or 18 ya, I remember iya. ya. Dan Ya. saya kenal Kak Lydia ini memang Coach Lydia ini orang yang suka belajar terus menerus learning. I can see that within 4 or 5 years how far she already goes in her Thank you so personal much. learning. Thank you for the kind words. I mean, we do all right. We Ya, learn. We ya, always learn in our life. ya, Thank you. sepanjang masih bernafas dan masih hidup ya Mbak Kak Lydia ya. Hmm, betul. Okay, as our purpose for today's session actually is talk about the ICF credential exam. Jadi objektifnya memang karena
Kak Lydia, dari kita berdua kan memang kebetulan baru lulus ya, baru pass ya, Ya, and alhamdulillah on the first attempt ya. alhamdulillah. Jadi, Yes. I just want to ask you, what was your, nanti mungkin kita ada sesi setelah saya sharing sedikit tentang the structure, the content ya. Nanti Mbak Hmm. dia bisa sharing lebih dalam, or actually the tips, the tricks, and the traps for anyone that want to pass on the first attempt of the ICF Credential Exam. Dulu namanya CKA ya, sekarang namanya ICF Okay. Credential Exam. So, Right. maybe before we go there, I just want to a little bit maybe sharing from you, how is it like for you when you take that exam? Hmm. Um, that the response on your physical Mm, when you're excited, right? yeah. It's all the same. When you're Mm. excited, nervous, or excited, like, wow, what is going to happen, Yeah, gitu. In the crunch of time, you really focus on that. yeah. Like you really allocate, ya, alokasikan waktu tuh. Is it okay in bahasa? It's okay. Memang Oleh, bahasa dan English mix aja nggak apa-apa. alright. Jadi benar-benar dialokasikan waktu itu tuh menyiapkan diri sih. Sebenarnya tipsnya itu, ketika kita prima keadaan kesehatan, cara kita berpikir apa eh, pikiran kita itu akan jernih gitu. Okay. Memang excited gitu ya dan karena waktu itu saya memang memutuskan ingin menghilangkan distraksi, jadi saya pergi ke tempat tes gitu ya. Jadi di Center situ ya. Okay. senternya ya, senternya. Jadi saya bisa fokus dan really you just katakanlah sacrifice that day ya, because nah siapkan diri secara fisik itu penting. Memang nervous kadang-kadang nanti aja deh sarapan. No, you have to really prepare karena otak bekerja butuh energi lebih. Jadi eh, itulah perasaan saya sepertinya Coach Rudy. Saya agak nervous yang deg-degan gimana gitu ya. Dan realitanya memang demikian gitu. Saya coba beberapa sebelumnya latihan gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang saya alami dalam sehari-hari saya sebagai coach itu Mm. adalah cerita-cerita yang ada di dalam eh, tes tersebut gitu ya. Yeah, Kalau yeah, dikatakan tes ya. yeah, Begitu, yeah. Coach Rudy. Wow. Berapa lama Kak Lydia kalau boleh tahu prepare for the credentialing exam? Ah, sebetulnya sebetulnya jadi mungkin sedikit cerita ya. Saya Ya. tuh yang betul Coach Rudy katakan tadi saya tuh senang belajar. Eh, ada bahkan teman saya bilang, ah kamu mau belajar terus, kamu mah nggak pernah bagi-bagi, begitu katanya. Ada ya. Nah lo nggak pernah bagi-bagi gimana itu? Saya juga nggak ngerti gitu. Ah, kamu nggak bagi-bagi, kamu pergi dari sana bagi dong gitu ya. Eh, Truly that made me who I am today gitu ya. Jadi Ya, perspektif saya itu from that learning gitu ya. Saya aplikasikan dengan apa yang saya kerjakan gitu. oke. Entah itu dengan individu tadi yang hingga sampai Ya. kelompok. Jadi saya bukan siapa-siapa, justru mereka lah yang saya utamakan Hmm, bintangnya gitu ya. oke. Jadi membantu itu. Jadi berapa lama ya kalau sampai fokusnya ingin sertifikasi ini, saya sebenarnya baru kayak oh ya kenapa nggak dicoba ya? Mungkin Hmm, mungkin persiapannya 6 bulanan ya sama ya, tesnya itu kan juga nunggu 2 bulan gitu. ya, Prosesnya aplikasi itu 2 bulan. Jadi ya 4 bulan nyiapin gitu ya. Yang 2 bulannya nunggu berita dari ya, ya. ICF. Tapi khusus untuk ICF Credential Exam itu Kak Lydia prepare nggak? Maksudnya mungkin cari soal-soal atau nonton YouTube, cari sumber tentang gimana sih tesnya sepertinya. Oh gitu ya. Kalau untuk tes Nggak, sebetulnya Coach sama Rudy sekali. bukan, to be frank ya mungkin jujurly gitu ya. Jujur, jujur, Li. Jujurly itu ya itu yang saya selalu lakukan setiap saat gitu. Karena saya bekerja tuh kadang-kadang begini. Ketika saya membersamai klien saya, kemudian saya seperti kan reflektif ya. Saya selalu reflektif. Setiap sesi itu saya reflektif. Aduh, apa ya gitu kan. Ya, Kemudian saya cari. Ini kan
hanya di ujung jari aja gitu. Oh, cari cari artikel ini, baca ini. Hmm, So that's all my life gitu. oke, Prepare-nya tuh ya mungkin boleh dibilang kalau serius-serius ya setiap hari pekerjaan saya kan sekarang udah mulai setiap hari gitu ya. Itu tuh ya sepanjang 4 tahun ini saya belajar living that life gitu. oke. Tapi kalau proses saya harus ikuti kan harus saya pelajari di Hmm, dalam website kan apa hmm, aja. Nah itu mungkin yang saya katakan 4 bulan itu saya betul-betul memahami prosesnya seperti apa sih kalau oke, certification itu gitu. Karena oh, kan waktu ACC saya kan eh, dipandu betul, oh, dibantu ya oleh coaching school begitu. oke. Waktu ACC, Mbak Lydia berarti mengambil ujian yang sama atau beda waktu itu? Maksudnya ujian sama bagaimana? Yang ini, ICF Credential Exam-nya pada saat Mbak Lydia ngambil ACC, itu kan harus ada Mhm, exam juga kan untuk CKA ini. Kalau dulu betul. namanya CKA kalau nggak Ya, salah ya, ya Mbak. sih kayak iya betul. Nah, Ada ya. sama nggak format ujiannya Beda. dengan yang sekarang? Agak beda ya. Beda ya? Oke. Beda, agak beda. Kalau sekarang ada best worst-nya, kalau dulu Oh kayaknya iya, oh iya betul, betul sekali. Kalau saya bilangnya jebakan Batman. Jebakan Batman. Okay. Is there anything else you want to share as a preliminary before we deep dive into the structure, Hmm, the content of the exam? ya, I think mungkin exam itu sebenarnya kan konteks sebuah situasi ya. Ya, Jadi ya, semakin kita eh, pernah mengalami berbagai situasi, ya, ya mungkin itu akan memudahkan. Tapi pun kalau belum, kita bisa refleksi dengan what if gitu ya. Jadi kayak creating the what if context gitu. What if kalau klien saya begini seperti ya, apa ya? ya, Kita berespon gitu. ya, Jadi all my reflection itu sebetulnya yang menjadi konteks atau situasi yang memperkaya wawasan saya sebetulnya, ya. Coach Rudy. Understand kan kita sebagai non-English participant in non-English country itu dikasih waktu lebih ya, lebih Ya, panjang daripada 1 jam ya, 60 satu jam. minutes ya. Kalau mau, Yeah. So when I remember when I applied that, itu automatically I was given, mereka namakan accommodation, Kak Linda. ya Ya. accommodation betul, So they betul. give me a 60-hour accommodation, langsung 60 otomatis. minutes. Yeah, 60 minutes. So I was just curious to hear from untuk dengar dari Mbak Lydia, do you use all the time 240 minutes or you finish earlier dari schedule? Jadi ada mungkin yang saya ragu-ragu kan saya flag. Yeah, flag. Nah, ketika selesai sih sebetulnya sebelum habis. Hmm, Nah, jatah sisa yang saya miliki itu saya untuk go back, untuk review lagi yang ya. kalau saya masih bimbang ragu itu lihat lagi. Nah, flag itu sangat membantu. Ya, benar. Karena memang ada yang tipis-tipis gitu ya. Iya. Soalnya itu tipis-tipis ini Bang, mana ya? Tapi Iya. karena saya ragu daripada saya pikirin dah flag flag. Flag. Cepat, yang saya yakin apa jawab, nggak usah di flag terus terus sampai selesai. Oh, ini udah tips ya. Udah, Pengalaman saya gak begitu apa-apa. sih. Nanti kita tambahin di belakang. Oke, Ya. kalau gitu tanpa perpanjang-panjang waktu lagi, langsung kita deep dive aja ya ke Hmm, structure dan proses daripada ini. I will share some slides that I prepare for this our talk today. okay, that's nice. Okay, so this is what we call ICF Credential Exam ya, Kak Lydia ya benar ya. Betul, Jadi betul. dulunya namanya CKA dan ujian ini merupakan keharusan untuk siapapun yang mau ambil ICF Credential, baik itu ACC, PCC, dan MCC. Saya nggak tahu ya, apakah I don't know if Kak Lydia ada idea nggak? I don't know if people yang the first time, I mean the first credential which is ACC, apakah soalnya sama nggak sih dengan kita yang di PCC dan MCC? I don't know. Karena saya kok punya feeling kalau soal ini yang kemarin kita go through itu dikasih ke PCC, I think it's quite tough enough. Ya, especially if they have been like coaching only 100 hours misalnya. Hmm. Terus mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan best and worst ini. I don't know. What do you think? Yeah, I'm not very sure ya if today ACC unlike ACC CE Ya, and ACC CKA.
Nah, Dulu saya ya, CKA, ya, benar. Credential Knowledge Assessment. Assessment, ya, Ya, jadi saya juga nggak belum paham, belum belum ada ngobrol sama yang sudah di ACC yang di ya, gelombang sekarang ya. ya, Em, em, Maksudnya 100 hours practicing coaching. Mungkin saya bisa memberikan satu gambaran bahwa mempraktekkan coaching 100 jam, tapi di luar itu kan sebetulnya bisa seperti sharing sama sesama coach gitu ya, atau mungkin sempat melihat resources-resources yang ada di sosial media yang membahas gitu. Saya ya, rasa itu juga bisa memperkaya membantu, ya, wawasan, ya, membantu. Ya, oke, mungkin mungkin knowledge assessment dengan credential exam ini ada sedikit berbeda, tapi mungkin bisa kita nanti temui rekan kita yang baru saja ACC dan di gelombang ini ya, iya, Coach Rudy. iya, benar, benar. So, eh, saya juga lupa harus kita undang juga yang kemarin ACC baru lulus ya. Ya, Yeah, just three of us, tapi okay lah. Nah, so listeners, I'm just kind of like compile this. We are compiling this for your own uh, review and perusal. Jadi teman-teman listeners bisa lihat di sini bahwa as I said, ini adalah sesuatu yang compulsory untuk ACC, PCMCC, regardless you are on level 1 program or you are on ACSTH program, ACSTH, atau even portfolio. So everyone has to go through this apa ICF credential exam. Dulu namanya seperti tadi Kak Lydia bilang CKA, Coach Knowledge Assessment. And I personally find that CK is much easier and simpler uh, comparing to this new ICF credential exam-nya. Nah, lalu seperti apa sih pelaksanaannya ya? Jadi ICF ini berpartner dengan Person. They are using the system they call VUE. Itu adalah Visual User Environment, if not mistaken ya. Jadi Visual User Environment to deliver the exam. Nah, Person ini cara pelaksananya adalah jadi by the time when your recording atau when if you take the level 1 atau level 2 atau level 3 program kan performance evaluation itu sudah di approve oleh your coaching school jadi tidak oleh ICF ya. Nah, kalau you take on the portfolio path atau ACS path, then you need to submit the recording to ICF for the approval ya. Kalau untuk ACC kan one recording, untuk PCC dan MCC two recording. So either that one ya, maksudnya tadi yang di-approve oleh coaching school maupun di-approve oleh ICF, then after you submit your application and that have been approved by either the coaching school dan ataupun ICF, ICF will send you the link ya to uh, register for this exam for the next step before you are being awarded with your credential. Sebelum si ICF memberikan sertifikat untuk credential baru para teman-teman atau listeners ya. Nah, pada saat itu teman-teman bisa milih whether you want to have your exam taking on the testing center, biasa kita bilang center ya, on-site, atau remote proctor yang berarti di home ya, jadi di rumah. Kebetulan Mbak Lydia, Kak Lydia dengan saya berdua ini memang kita ambil um, tesnya atau examnya ini di center. So unfortunately we cannot share very much about tentang kalau teman-teman ini, para listeners ini taking the exam di remote proctor atau at home ya. Tapi saya dengar dari teman-teman yang ngambil, it will be a bit challenging kalau di rumah gitu ya Kak Lydia. Makanya itu that's the reason juga Kak Lydia mungkin pilih center ya. ya. Ya, Ya, kebetulan saya tipe fokus, jadi nggak mau ada distraksi. Bukan nggak mau, lebih jernih berpikir ketika
tidak ada distraksi gitu. Ya, ya. Jadi what I heard from people dan sharing-sharing dari teman-teman bisa para listeners juga bisa search di YouTube ya tentang pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengambil exam person ini dengan remote proctor atau at home ya. So they are going uh, to the person at ada orang in charge the person yang di the person itu view person itu akan melihat whether your environment is clean from paper that kind of thing, kemudian mejanya itu harus bersih, lalu kameranya juga harus yang bisa melihat segala arah, that's what I heard ya. Dan you need to be careful juga dengan your laptop. So saya dapat beberapa uh, kesaksian dari teman-teman ngambil Proctor Remote ini bahwa uh, when they use the Apple ya Mac ya untuk lakukan ini, sometimes it works, sometimes it does not, karena we know that kalau Mac itu kan punya sistem sangat secure ya dia ya, jadi sistem person tuh gak bisa masuk gitu loh. Dan waktu person tuh mau live di laptopnya para teman-teman atau listeners, you have to ensure that every system in your laptop system is shutting down. Jadi tidak ada boleh satu pun yang hidup. WhatsApp-nya juga harus down, Microsoft, any sistem yang lagi on lah itu semua harus down. Kalau enggak, personnya nggak akan bisa masuk dan nggak akan bisa live. Nah, that's what I heard from teman-teman yang ini. Jadi it's quite challenging dan sedikit bergerak ya, mau nunduk itu udah langsung ditegur katanya sih begitu. That's what I heard ya. Kalau di center kan ya karena mungkin udah di authorize ya orang-orang center itu ya untuk apa mensupervisi kita Isi. menguasai ya. Jadi kita lebih lebih inilah lebih lebih leluasa. So maybe Mbak Lydia, will you share your experience when you taking this exam di center itu seperti apa? Maksudnya from Hmm. the time you check in, kemudian the process everything, maybe you can share to our listeners. Ya. Sebetulnya semua guide itu sudah saya expect akan terjadi Ya, seperti itu karena ketika kita memilih jalur di center ya, itu ICF itu sungguh lengkap gitu ya. ya, Jadi apa yang akan terjadi ketika saya pertama saya akan dapat konfirmasi kapan saya Jan. emergency mau merubah juga Mm, ada guide-nya gitu. Memang perlu dipelajari ya. Set aside some time lah to understand the procedures gitu ya. Kemudian datang kita daftar gitu. Seperti biasa kalau Jakarta datang lebih pagi lebih baik ya. Early so that you really settle yourself. Kemudian absen, kemudian mengisi form-format dan kita setuju. Kemudian kita disediakan locker untuk disimpan barang-barang kita. Tidak ada yang kita bawa. Jadi mohon maaf gitu ya rekan-rekan kalau sedang ada emergency di rumah kan mungkin belum siap waktunya schedule di waktu yang memang kita siap gitu. ya, Saya menyadari gitu ketika ibu saya memang tidak sedang sehat, tapi saya waktu juga sudah ditentukan untuk bisa reschedule sebenarnya bisa gitu. Itu diberi waktu kalau nggak salah 1 kali 24 jam. Namun singkat kata bahwa sangat structured checkingnya. Jadi kita ya. tidak boleh membawa apapun bahkan handphone. Hmm. Kacamata pun kita akan dites. Dites Hmm. bahwa ini kacamata yang untuk membaca bukan sesuatu yang mungkin hari gini ada virtual itu ya, virtual Google gitu ya. Jadi bisa saja kita dapat informasi dari kacamata kita. I don't know, mungkin ya, I don't know. Kak Lydia But kemarin dicek nggak kacamatanya? dicek, dicek. Dicek Jadi ya? ya Oh, oke. dibuka, dilihat. Jadi mungkin Oh, mereka sescap sudah itu punya, ya? Wow, betul, mereka punya skill yang oke. melihat ya bahwa itu memang kacamata baca bukan virtual Saya augmentation nggak gitu sampai ya. disuruh buka kacamata sih. Iya, oh ya, wow, oke. But saya buka, kemudian Oke, kita cek untuk bisa masuk dan sebelum masuk kita beri waktu in between kan untuk bisa ya, ke restroom gitu. ya, Masuk lagi, kita checking lagi body ya, check gitu kan. Jadi make sure tidak membawa apapun. ya. Saya saya berhijab dan ya mungkin diminta untuk megang-megang aja gitu. Oke. Jadi masuk ke ruangan di sana kan sudah ada kamera dari berbagai sudut, jadi ya tentu saja kita sangat dimonitor. Hmm, Tapi kita diberi scratch paper yang bisa dihapus gitu ya, ya. Jadi ya, dia
spidol tapi kita bisa hapus lagi gitu, terus nulis lagi. Em, eh, Sebetulnya yakinlah, baca, pahami konteksnya, jawab. Jadi mau tulis scratch paper juga saya sendiri secara pribadi nggak kepake gitu. Ya. Tapi betul kalau misalnya mau mencatat sesuatu kan kita nggak bawa apa-apa, mereka Mm, siapkan seperti scratch paper, kemudian alat tulis penanya ya. mm. Terus kalau apa yang kita takut lupa tulis aja di situ. Itu sih. Dan kita ada clocking di situ kan, ada penunjuk waktu. Ya, Jadi kita tahu gitu. oke. Oh, kalau kita punya sekian menit, sekian soal, rata-rata kita berapa menit. Nah, Ya, itu sebetulnya juga bisa membantu. Gitu membantu. sih, Coach Rudy. Oke, wow, so strict ya. Saya kemarin Ya. datang ke salah satu center di daerah Kuningan. Saya nggak tahu Kak Lydia itu dia di mana. Tapi kebetulan saya dulu pernah ngambil tim coaching kan, Kak Lydia ya. Jadi Hmm, waktu ACTC juga kan ada person view e-testing ini ya. Nah, ya. kemudian saya ngambil lokasi yang sama. Jadi udah kenal saya. Oke. Dulu dulu Jadi checkingnya seperti itu enggak? Bangsa kacamata dilepas. enggak. Oh, enggak. Jadi Oke. begitu dia cek nama saya, oh udah pernah ya Pak katanya. Then they took a picture of me. They took a picture of you now. Yes. Ya benar ya. Yes. Jadi Picture sama palm ya. palm, ya benar, benar, right. Palm dan picture. Saya pakai masker, dia minta copot maskernya, lalu kacamata kayak foto paspor gitu lah. Dan tapi Iya, karena iya. mungkin saya udah pernah ngambil dulu waktu tim coaching, tadi kind of like ya mungkin ya You're udah familiar with kenal the lah, familiar procedures. lah Yes, yes. procedure juga ya. Tapi ya that strict. I was also given apa kunci buat locker Hmm. dan benar kantong semua harus kosong. Ya. Iya. Do you wear watch enggak? Pakai jam tangan enggak kali? Enggak boleh dilepas semua. Iya. Makanya dari rumah saya sudah tahu jam tangan, gelang, perhiasan. Karena saya sudah tahu nanti bisa harus dicek, ya lebih baik saya nggak pakai apa-apa, Ya. Coach Rudy. Untung Jadi pakai kacamata yang kita saya nggak perlu. suruh copot ya. Kacamata dan handphone perlu lah, karena kan saya perlu komunikasi setelahnya atau Iya, iya, iya. apapun lah ya, on the Ya. way. Saya kan rumahnya jauh dari Jakarta. Kalau kacamata disuruh copot pas ujian gimana bacanya ya? Nggak bisa. Ya, jadi benar teman-teman listeners, we have to leave everything, bahkan kertas pun, pulpen pun itu harus dari mereka, bukan dari kita yang bawa ya. Jadi semua itu harus masuk dompet ya, kunci mobil, motor itu semua harus tetap di locker ya. Hmm. Oke, dan kita diberikan waktu 240 menit ya Kak Lydia ya. Benar ya. Betul. Jadi kita nanti ada slide berikutnya sih sebetulnya menjelaskan ini. Jadi kita Karena dikasih dapat tambahan 60 ya menit itu ya. 60 menit. Oke, so basically the exam terdiri dari 81 situational judgment items. Nah, dinamakan situational judgment items karena memang we are given the situation, kita dikasih situasinya, lalu dari situasi itu kita harus menilai, we have to judge ya. Dua skenario, dua answers, which is one is the best and second is the worst. Jadi nanti setiap item itu ada four response options. Jadi either best ataupun worst itu masing-masing pilihan itu ada empat dan dari empat itu kita harus pilih the best and the worst. No, so that is how actually the the exam will look like ya to all of listeners yang untuk ngambil exam ini. 81 kali 2 berarti 100 sekian ya. Jadi kalau kita hitung-hitung karena masing-masing best itu ada, worst itu ada, sebenarnya lebih dari 81 ya kalau kita kali dua. I remember like when we did the CKA, Kak Lydia, Hmm. it's like 150 atau 125 questions. Do you still remember how many questions do you have? Iya, kayaknya sekitar 150-an Iya, deh. 150-an ya. Jadi ini more or less hampir sama, tapi ini diput dalam skenario ya. Jadi skenario yang punya dua jawaban. Nah, lalu passing score-nya di sini ICF itu meng-range score dari ICF Credential Exam-nya antara 200 sampai 600 ya. Dan passing score itu mereka tetapkan di 460. I don't know how actually they weigh mereka kasih bobot ya, tapi yang saya dengar, yang saya doing a little bit research on this, setiap jawaban itu mungkin ada beberapa jawaban yang weight differently ya untuk getting the score ya. So if you fall below
dapat score below 460, it means that you have to do the retake. Dan ini boleh retake sebetulnya ya. Oke. Nah, the total exam dari the total time for DCK exam, bukan CK, ICF credential exam adalah total 87,85, sekitar berapa menit tuh jadinya? 180 ya. 180 itu udah termasuk di dalam 3 menit dan 5 minutes. Nah, kita sebagai non English speaking participant living in non-speaking country atau environment, we are given additional 60-minute exam. Jadi 240 semuanya ya untuk mengambil ICF Credential Exam ini. Dan ICF Credential ini examnya terdiri dari 2 section, section 1 dan section 2. Section 1 itu 41 items, section 2 itu 40 items. Kali dia, I just want to ask you ya, how do you find the section 1 and section 2? Which part yang menurut Kak Lydia itu ada nggak sih yang lebih susah, lebih gampang atau sama aja buat Kak Lydia dengan 2 section ini? Ya, awal-awal memang kan baru ngeliat ya. Di awal itu terasa betul. Memang saya menggunakan waktu lebih. Tapi as you move, Ya, benar. sebetulnya konteksnya ada yang memang di tengah-tengah tuh ada yang sangat kayaknya gemes gitu ya. Ini apa ya? Mm-mm. Bacanya berkali-kali. Ya, dengan kemudian beberapa soal kemudian terus beragam ya. Ada kadang di tengah sulit, ada bukan sulit ya, agak challenging, agak kita judgementnya harus lebih sensitif lagi gitu ya. Ya. Ini apa dan connect dengan praktis kita sebagai coach itu seperti apa. Jadi saya tidak saya mungkin belum bisa membandingkan bahwa yang setelah break itu lebih sulit. Eh, Mereka acak ya, yang Hmm. saya alami ya. Hmm. Tapi kalau Coach Rudy sendiri bagaimana? Oke. Saya pikir saya alamin seperti yang Coach Lydia tadi katakan di awal tuh saya agak struggling for the first 5 to 10 minutes karena I think the structure of the questions kalau menurut saya yang I don't know ya karena aku juga English I don't say that I'm fluent lah tapi most of cases I don't have any problem with English apa words and tapi I find the questions sentences-nya itu quite wordy. Kemudian, nah satu hal nih Kak Lydia, mereka use they. Do you notice that? Ya, So gak ada he atau she, him atau her, tapi no, mereka semua use there. So yes. there is one or two questions when they saying there itu THEIR ya, there ya, apa pronoun untuk they ya. Nah, when you use the there, so I was kind of like a little bit confused. Ada satu dua pertanyaan. I remember that ini there ke coach atau there ke client karena the coach juga mereka gunakan there. Ya, Betul, jadi betul. so I need to read again, yeah, Hmm. what actually this sentence is referring to and which is the best answer for these questions in particular lah. Itu aja sih. Challenge. Hmm. Do you face the same challenges when you read the there gitu? Huh? Yeah, I think we as a coach and certainly because we are, sorry, Never mind. Take your time, Mbak Lydia. yeah, because we are neutral, right? Yeah, So that's the the why they're yeah, using that. yeah, Other Either we as a coach are neutral, or our client yeah, neutral. So we don't really like label she or yeah, he, yeah, right? yeah, So I think just focus on that. And yeah, if you know the context that is leading to the question to our client, yeah, there is they. yeah, But if it's leading to what is their options in this situation, meaning us as a coach. yeah. So yeah, I think you're right. I was not really pay attention to that, and then I then realized it's about the the neutrality of Yeah. using the pronouns. Yeah.
Karena Ya, ICF itu kan very inclusive diversity ya sepertinya. correct. Yes, Jadi that's mereka right. don't want to be referring to specific gender sepertinya. So used there. Okay, so I think it's good now for us to like a little deep dive into what actually it looks like. Yeah, Mbak Lydia ya. So this is how actually it looks like. Ya ini sampel ya. Jadi listeners teman-teman juga bisa search this kind of sample questions dari ICF website ya. In the content of the ICF Credential Exam, ICF memberikan sampel ini ada 8 semuanya. Nah, each questions itu refer to the ICF kompetensi ya. So I'm going to read this very fast, Mbak Lydia, and then we go to the best and the worst action then. So a coach is meeting with a prospective client who is growing a new business. Ya, saya ingin inform listeners sebelum saya lanjut ya. Tadi saya lupa bahwa tes atau exam ini teman-teman akan lakukan dalam bahasa Inggris karena Indonesia itu unfortunately tidak ada di dalam bahasa yang diakui secara resmi oleh ICF sampai sekarang. So we need to take that in English language. That's why ICF memberikan kita akomodasi atau extra 60 minute ya. Nah, karena English bukan our mother tongue, we have to really read this very carefully. The coach and the potential client quickly establish an easy connection. The coach is excited about the opportunity to work with the client. As the coach and client are ending their conversation, the prospective client briefly mentions the name of their new business. The coach recognizes the business as the coach is an investor in a more established competitor business in the same community. What should the coach do? Nah, Kak Lydia, kalau Kak Lydia tanpa kita lihat dari jawabannya dulu, what comes into your mind when you read this scenario first time? Kak Lydia masih mute nih. It might be an exposure that is a conflict of interest because you Ya, are an investor ya, in the much bigger company, which is the competitor of that company of your client, maybe, ya, ya, right? ya, benar. So you are to be mindful about that. Ya, jadi kalau benar banget Kak Lydia ya teman-teman itu tadi, jadi it seems like kalau begitu ini pasti ICF relate ke tentang ethical conduct, ya kan? Ethical conduct, conflict of interest. Nah, itu kompetensi one basically, demonstrate ethical practice. Nah, if we look at the questions here, which is the best and the worst, kalau kita baca the best, ada 4 pilihan, the worst juga ada pilihan. Kita bisa lihat dari kolom the best dulu ya, not say anything, I don't think that's quite ethical. Kemudian share that the business name sounds familiar and make a mental note. Ini berarti juga kayak sembunyi-sembunyi. Ya, itu ya Kak Lydia bener ya. Yes. Mendingan aku nanti lihat dulu deh ya. Nah, kemudian this might be okay, but teman-teman harus ingat bahwa yang dicari di sini adalah the best. Jadi Mhm. nanti teman-teman dalam ujian akan ngalamin seperti ini. Ada questions-questions yang oke, oke lah kalau gitu juga oke. Tapi yang teman-teman dan listeners cari itu adalah yang terbaik, yang the best action, dan satu lagi the worst. Jadi dari yang paling good itu apa sih yang terbaik? Dari yang paling bad itu apa sih yang the worst? Nah, so you have to bear in mind on that. Lalu yang balik lagi yang ketiga dari the best option ini baris ketiga, share the role as investor company business only if the potential client follows up to pursue. Jadi ini kan ada syaratnya ya. Ya. Maybe okay, but not the best. Nah, jadi yang paling best tentunya yang terakhir ya, Kak Lydia, benar ya. Share their role as an investor in a competing business and acknowledge the possibility of a conflict of interest with the client. Jadi, Ives itu maunya apapun yang terjadi, si si Coach coach itu harus share di awal. Ya, harus sebentar. jujurli. Jujur, Harus jujur jujurli. Li, ya bahwa ada kemungkinan akan ada conflict of interest nih, gitu loh. Whether
bisnisnya jadi atau tidak, ya, Mm, kliennya jadi hire kita tidak as a coach atau tidak, tetap sudah harus didiskus itu the best, ya. So mm, remember, sometimes we think this is the best, but we also have to think, kita harus berpikir juga the best ini dalam konteks ICF ya. Jadi mm, what actually the ICF we think of that. Kalau ICF itu berarti mereka very patuh terhadap their competencies, of course, what actually expected from each competency. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah kompetensi one, demonstrate ethical practice. So from ethical point of view, whether by the end of the day that you can the client actually hire you or not as a coach, you have to disclose that from the beginning. Begitu bukan Kak Lydia? Ya. ya, betul Nah, banget. Nggak enak kan kalau misalnya kita udah bangun hubungan, perjalanan terus di tengah-tengah atau di suatu masa periode itu klien kita discovered gitu ya, memahami itu. Kan hubungannya jadi nggak baik ya. ya, Bayangkan lah ya, seumpama gitu. oke, Dia tahu from somebody else. I ya, think that's how ICF is really making sure for us being yes, professional true, gitu. agree. Dan kemudian setelah kita pilih the best, saatnya sekarang kita pilih the worst. Nah, jawabannya semua sama. Tapi dari sana kita pilih yang the worst. Nah, tentunya teman-teman listeners yang paling worst dari sana adalah not say anything. Ya, mental note is not something good, tapi it's not that worse. Ya, you don't say anything that is the worst. Jadi Anda tetap maju aja istilahnya. Anda pantang mundur maju aja. Tetap keep my role as an investor. Ya, separate from the role as a coach. Nah, mindset itu yang tidak diprogram. I'm just curious, Kak Lydia, when you go through this, when you had this exam last time, when you went through this examination questions, Kak Lydia cara memilihnya gimana? Do you go Hmm, to the best first or you go to the worst first? How do you actually pick what is your process thinking when you pick which one is best, which one is worst? How do you do that, Kak Lydia? hmm. Mungkin buat teman-teman listeners. Ya, naturally Ya, because I'm reflective ya. ya. Uh, saya tentu selalu memposisikan in that situation we as a coach how we best become their partner Hmm, or starting to become their partner, showing. Jadi selalu the best dulu. oke. Kalau saya selalu cari yang the best The dulu. best dulu. Sisanya pasti yang nggak relate sama sekali itu pasti the worst gitu. Ya. Nggak relate ya, ada lah jawabannya nggak relate sekali gitu. Do you find the best easier to identify rather the worst or sama? Uh, oftentimes it's difficult ya. Oke. Jadi mungkin if I kalau saya mulai lagi bisa jadi menghilangkan yang the worst dulu akan memudahkan kita mencari sisa pertanyaan itu Oke, menjadi yang the best gitu. benar sih. Ya betul juga sih. Coach Rudy bagaimana? Menghilangkan yang Saya the worst itu memang biasanya akan lebih mudah terlihat sih ya. kalau yang the worst. Honest, Menghilangkan satu dari empat kan ya. gitu ya. Honestly speaking, saya kemarin merasa yang the best lebih easy for me to pick. Ya Karena karena kita put practice kan, iya, iya, karena kan put our seperti practice. salah satu ethics dari ICF kan kita harus doing good versus apa avoiding bad ya kalau nggak salah kan dari Correct, ya correct, etik correct. Ya, point. ya, ya, Jadi ya. uh, we actually are trained, very custom to untuk melakukan the best thing as a coach rather than the Hmm. worst. Jadi ketika saya memilih the best, saya goes to the worst. Saya harus benar-benar spend more time in yang mana sih ini sebenarnya the worst. Ya, Dan yang saya gunakan iya. seperti tadi strategi Kak Lydia. Tapi saya mulai dengan ketika saya udah the best, lalu saya pilih the second best. Jadi saya Hmm. identify the best, lalu the second best atau yang good-good, lalu saya narrowing down. Oh kalau ini kurang best, berarti ini good, dan ini bad, dan ini worst. So I narrowing down dari empat itu, pelan-pelan turun ke Ya, bawah. That's I process that. hmm. Tapi the best kan sometimes it's not at the end, Iya. sometimes in the middle gitu. Yes, yes. I'm not very sure if we really choose that worst. Karena worst itu benar-benar yang you can probably sense that ya Ya, ini benar-benar out of our practice gitu ya. ya.
ketika itu dikeluarkan kan sisanya cuma 3 gitu ya. Ya, benar. Mungkin I don't know if you can play that strategy, but I reconfirm with you, I did really read Ya, all of them, oke. but always start with choosing for the best. Hmm, Nah itu reading all of them itulah yang bikin banyak makan waktu. ya. Of course we have to read them, right? Karena sentence-nya We will not. panjang-panjang Yeah, skenarionya ya. Terus I remember there's a questions about coach friend, coach spouse. I remember there's a question on that. Jadi really. kita harus benar lihat ini kemana ini. Terus coach manager ya. Yeah, Lalu yeah, my friend refer me a client. Client itu adalah temennya dari my friend dan dia lagi gini-gini ini kan ada ya questions itu ya. yeah. So Ada ya cerita di ada dalam cerita. cerita itu. Jadi Coach Rudy mungkin boleh saya tanya ya. Ya, Kan kalau kita 80 menit soal 40, mostly overall gitu ya, in average itu adalah 2 menit satu soal. yes. Ya kan? Paragraf panjang, kadang berlapis. Saya tidak menakut-nakuti ya, tapi Ya memang benar, realitanya seperti benar. ini ya. Benar. Ini yang mungkin simpel ya, tapi yang Coach Ridi tadi ceritakan ada lagi kisah di dalam kisah itu gitu ya. Ya, Nah, pertanyaan jawabnya ada 4. ya, Sometimes ya sentence yang panjangnya ya seperti ini. Ada juga yang sentence-nya lebih panjang. ya, Jadi kalau 2 menit itu di breakdown, mostly ya untuk baca itu 1 menit 1 menit. ya, Berpikirnya ya, 1 menit gitu. I ya. don't know. Tapi kan kita dikasih akomodasi 60 menit kan? Ya, ya, tapi Jadi 80 menit itu kan berarti 180 masih sisa ya itu ya tadi bisa di akhir ya. gitu. That's why makanya Kak Lydia tadi bilang benar, jawab dulu semuanya. Flag mungkin itu salah satu. Nanti kita sharing lebih banyak di tips kali ya. Jadi nanti kita go back kepada apa kita punya jawabannya. Kak Lydia masih punya waktu ya? Ada silakan. Ada ya, oke. Hmm. Just worry that you might not be have the time. Um, nah sekarang kita ke yang questions kedua. A client struggles with delegating tasks at work to other apa ini? Sebentar ketutup. To To other other team members. member. Hmm. During the last session, the client shared that an important project they are leading is falling behind schedule. The coach supported the client in identifying strategies to delegate tasks to other team members. At the next session, the client reports back and shares. In the end, I decided to complete all the tasks by myself. That was the only way to get them on time. The coach feels disappointment that the client did not follow through on your plans to delegate. What should the coach do? Ini pernah kejadian ya Kak Lydia kita ya pasti ya as a coach ya. Ya, Jadi ceritanya dia udah komit lalalala kliennya, tapi by the end of the day dia bilang saya kerjain sendiri semua. Kalau kalau nanti saya tunggu tim saya lama kan gitu ya Kak Lydia ya. ya, betul. So what should the coach do? Nah ini, what is the best action and what is the worst? Yang pertama, immediately reflect back on the last session with the client and identify what they could have done differently to support the client in following through on your plans. Yang kedua, take a breath. Acknowledge that the client is responsible for their own choice of whether to follow through with their stated plans or not. Yang ketiga, set aside their disappointment for now and focus on the current session with the client. Decide to reflect on this situation during an upcoming session with your mentor coach. Praise the client for meeting the project deadlines, but ask why the client failed to support their team members' development. Nah, teman-teman listeners, when you look at that, when you read that scenario, salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan, when we did that scenario, it's all when we read the scenario, it's also good for us to ask ourselves, ini kompetensi mana sih sebetulnya ICF lagi referring to? Karena exam itu semua berkutak dengan 8 kompetensi itu, tidak ada di luar itu sama sekali. So you might ask yourself, what actually the competency that the ICF exam is actually referring to that we have to be aware. Nah, di sini kalau kita lihat
ini refer ke kompetensi 2 tentang embodies a coaching mindset. Jadi kalau skenario di sini adalah si klien itu sudah janji, tapi by the end of the day dia tidak nepetin janji dia. Nah, coach itu harus ngapain? Ya, jadi dia create action plan bla bla bla, tapi dia bilang akhirnya saya lakukan sendiri bukan tim member saya. Nah, the best di sini dan the worst ya, kita lihat the bestnya tadi dari 4 ini tentunya kita acknowledge the client meskipun kesal dan hati mungkin ya. Makanya ada take a breath ya. Responsible for their own choice. Nah, sekali lagi, mungkin kalau sebagai coach, we might act differently on the real situation. But as I say tadi di beginning bahwa this is not according to us as coaches, ya. This is according to the best practice, the best action according to ICF kompetensi. Nah, jadi jawabannya adalah take breath, tarik nafas, ya. Lalu acknowledge bahwa client is responsible for their own choices of whether to follow through with the stated plans or not. What do you think, Kak Lydia? Ya, karena kan it's about them ya. Ya, So we have to focus on whatever the decision they made, that ya, what we have to respect. Ini bukan tentang kita kesel atau enggak ya. ya. Their choice itu kan adalah yang mungkin pada saat itu terbaik untuk mereka. Tapi mungkin kemudian bagaimana di dalam coaching itu kita akan menawarkan diri, bagaimana kita bisa support mereka. Yeah, that's very good answer. That's very good insight dari Kak Lydia tadi. Jadi, do you all sometimes you face this kind of thing with your client, with your coaching client, Kak Lydia? Ya, I Ya, think kalau common ya, sometimes ya. aman ya, apalagi kalau kita video seperti ini kan, video sessions. Our emotion itu kan like runaway train ya. Ya, Jadi kita harus bisa melatih karena jangan-jangan kita nggak sadar dari raut muka kita aja kita sudah memproyeksikan kekecewaan kita. Nah, ya, itu kan butuh latihan ya, ya. gitu. Okay. And what is the worst? Tentunya the worst adalah yang terakhir. Praise the client for meeting the project deadlines, ya. But ask why the client failed to support their team members development. Jadi ada sedikit tidak embody coaching mindset adalah give authority atau memberikan responsible untuk klien untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka. Jadi we even ask the questions why you did not support your team's members. Jadi we questions the client. Yang pertama, yang kedua, I also want to put stress on the word praise ya. Jadi nanti saya mungkin dengan Kak Lydia akan sharing ada beberapa kata yang kita harus perhatikan ya ketika kita membaca nanti the best and the worst that will be hype you as a hint that this is maybe the best and the worst option that you may pick ya. Praise itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang uh, di encourage di dalam ICF kompetensi atau ICF behavior ya. Instead of praise, the word should be acknowledge ya. Tapi juga tidak bisa dijadikan patokan semua acknowledge. That will be a good answer for either best atau worst. Kita juga sebenarnya harus perhatikan setelah acknowledge kata apa di belakang yang mengikuti. Nah, that is just some hint for teman-teman listeners. Tapi kan we are going to share nanti di belakangnya setelah ini. Nah, ini kompetensi 2. Let's go to kompetensi 3. Kali dia mau bacain nggak untuk kompetensi 3, untuk next Oke, session ini? Ya, boleh. fine. So, a client comes to a session appearing stressed. When the coach asks what the client wants to talk about, Ya, the client frantically uh, lists list. lists a major event they are planning at work, a large family gathering they are organizing, and caring for their aging parents. What should the coach do? Nah, jadi klien itu datang ke sebuah sesi kelihatan stres sepertinya. Hmm. Nah, kelihatan stres. Nah, jadi coach itu tanya klien apa yang ingin dibicarakan sih kan gitu ya biasa Kak Lydia ya. Ya, Ya, lalu ya, klien itu secara frantic, frantic itu apa ya? Secara apa sih frantic itu bahasa Indonesianya ya? Frantically uh, buru-buru was-was. ya. Ya. Was-was atau buru-buru kali ya. Jadi list
a major event they are planning at work, a large family gathering. Jadi ada beberapa hal tuh ya. Planning at work, ada 3 nih. Jadi what they are planning at work, they. Nah ini sekali lagi, they ini refer ke client nih. Dia nggak Hmm. menggunakan he atau she kan gitu ya Kak Lydia ya. Dia gunakan they. Nah jadi what list of major event they are planning at work, a large family gathering they are organizing and carrying. Jadi ada 3 nih sebenarnya. What the coach do? Nah, teman-teman listeners, Saya baca ya. ya, Oke. Yang jawaban pertama, ask the client if ya, they need to take a moment before starting the coaching sessions, since they seems stressed. ya, Kedua, ask the client to share more about their aging parents. Ketiga, acknowledge that the client has shared 3 significant challenges that they are facing and ask the client which one they would like to explore first. Yang terakhir, ask the client to begin with the major event they are planning at work since they mention it first. ya. So, thank you Kak Lydia sudah bacain what is the best. Tentunya what is the worst juga sama ya dengan apa sentences yang sama. So, teman-teman listeners, coba kalau kita lihat klien itu datang dengan seamstress dan dia punya 3 hal yang dibicarakan. What is the best thing, the action that the coach can do? Apa yang bisa dilakukan? Jadi ini semua doing as a coach ya di sini yang diminta ya. What is the best action? Ask the client to take a since they seem stressed. Yeah, since they seem stressed. Ask the client if they need to take a moment. This might be okay, tapi di sini juga ada kita berasumsi bahwa klien itu kayaknya stres gitu ya. Tim. Kemudian Ya. kedua, ask the client to share more about their aging parents. Kalau ini berarti kita udah langsung come to conclusion bahwa oh, dia mau ngomong tentang aging parents ya gitu ya Kak Lydia ya. Ya, Nah, betul. ketiga, acknowledge. Jadi kita acknowledge, kita akui, kita say, okay, thank you, apa ya, kita menyatakan, okay, alright, yeah, you have said these 3 significant challenges, I heard that, misalnya, saya dengarin itu, yang you are currently facing, kemudian tanya the client-nya, mana sih yang mau di-explore first, ya. Lalu yang terakhir, karena klien itu mulai eventnya dengan planning at work, nomor 1 itu dulu, pasti itu juga itu dia ya. Jadi itu yang menjadi Yang nggak penting topik buat ya, dia. topik atau penting buat dia. Jadi kalau kita refer ke sini sebenarnya kompetensi tentang uh, establish and Setting maintain goal. agreement ya. Jadi Ya. tentang making agreement atau working agreement dengan klien. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tentunya jawaban yang paling tepat menurut ICF nih, bukan menurut kita, adalah acknowledge that the client Alice. has 3 significant challenges that they are facing and ask the client, kembali lagi ada kata acknowledge nih. Nah, saya pernah dengar juga dari teman-teman yang pernah ujian, jadi mereka bilang, nanti saya share jadi di belakang lah. There's a pattern, a hint pattern in each sentence that you can look at to come up with the best or the worst action. Nanti saya share di belakang. Nah, kalau the worst-nya tentu ini, kita yang milih. Kita Iya. berasumsi, udah berasumsi milih lagi, udah milih berasumsi lagi ya kan, berasumsi bahwa oh karena dia mulai dengan planning out berarti itu topik yang dia mau bahas. Nah itu gawat sekali ya sebagai coach gitu, bukan Kak Didia. Iya, betul. Ini kan agendanya tentang mereka dan mereka yang akan memilih dan responsible dengan pilihan itu, toh? Iya, iya. Ini benar-benar bukan seorang coach banget ya ini ya, kalau gitu ya. Okay, let's go to the next questions. Nah, I'm going to read this one. It's quite long ya, this one ya. Hmm. A university biomedical researcher is working with a coach, sorry, to improve their interactions with colleagues. The client is a very analytical thinker and can easily explain detailed data points and complex graph, but seems reluctant to share anything personal with the coach. In previous sessions, the coach encouraged the client to describe how they felt at social events, but the client seems highly uncomfortable, answering only with short, one-word responses. When the client arrives to the session today, the client silently hands the coach a journal. The client has written several
detailed entries over the last week about their experience attending a university luncheon, a faculty party, and a staff development workshop since their last session. While the client says little to the coach in the moment, their entries show deep reflections about the anxiety the client experienced at these events and their desire to overcome social anxiety. What should the coach do? Aku nggak tahu, kind of like reminiscence sepertinya uh, not exactly the same ya, tapi quite similar pada skenario ini muncul kemarin waktu saya di exam. What do you think, Kak Lydia? Oh, mungkin juga You ya. remember that? Jadi kan sebetulnya individu ini orang yang sangat pemikir gitu ya, Ya, namanya ya, juga researcher gitu ya, ya, ngomongin terkait detail, data-data yang sangat spesifik gitu ya, grafik dan itu keahliannya saya lihat dari konteks ini ya. ya, Tapi dengan social interaction itu mungkin dia punya challenge ya. ya, Ah, membantu coachnya mungkin reflection itu pas dia kasih jurnal itu ya ya, tulisannya itu. Nah, kan berarti dia punya social anxiety. Kita harus bagaimana sebagai coach begitu ya? ya, ya. Ya. Saya remember konteks skenario seperti ini kemarin ada muncul di salah satu pertanyaan di exam. Do you remember that, Kak Lydia? Ah ya, ya Ya, ada, benar ya, ada, benar ya. ada, Heeh, ada tapi mungkin mungkin ceritanya tidak sama mungkin persis ya, tokohnya benar. tidak Heeh, begini, ya, tapi ya. konteksnya itu Iya, orang hampir yang ahli sama. di Ya, bidangnya, tapi ya. sangat spesifik gitu, Iya, ya. scientific gitu ya, Iya, tapi iya. tidak challengingnya sama sosial gitu. Ya, ya. Konteksnya itu ya. Ya, Jadi konteksnya itu. konteksnya Jadi kalimatnya beda, situasinya beda, tapi uh, sound like quite similar dengan the right, context given, ya. So right, right. I'm going to read the best action and the worst. I'm going to read the same sentence saja karena the best sama worst kan sama. Mhm. Acknowledge the reflection work the client has done, and ask the client if they feel comfortable exploring some of the emotions they describe in their journal. Nah, perhatikan lagi kata-kata there ya, refer to the client ya. Ask the client if they would summarize the entries they detail in their journal for the coach. Ask the client to identify some steps they can take to overcome the anxieties they wrote about. Ask the client what new awareness they develop about themselves through their journaling process. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa what is the context behind? Yeah, so teman-teman listeners, you have to ask yourself, reflect on the scenario bahwa ada client datang dengan emotions, dia very analytical thinker, tapi dia sudah menggunakan reflections ya dan menirakan si coach journal yang mendetailkan several entries tentang pengalaman dia. Instead dia bercerita dia pakai jurnal ya. So, apa yang diceritakan oleh klien itu menunjukkan ada reflection tentang anxiety ini dia, kan gitu ya Kak Lydia ya. Betul, So, betul. kalau kita lihat di sini berarti kita remember kompetensi tentang cultivating trust and safety. How Mhm. actually the coach is cultivated trust and safety for the client to express themselves, kan gitu ya Kak Lydia ya. Without being judged, without being labeled, dan kemudian ada space untuk dia bisa bercerita. Space buat dia di sini kan dengan menirakan jurnal ini ya. Nah, ketika si coach itu menghadapi situasi itu, apa sih sebaiknya dalam best scenario yang dilakukan oleh si coach? Nah, tentunya kita acknowledge dia kan, gitu ya Kak Lydia ya. Jadi Karena acknowledge, sudah put effort ya. yes. Dan kemudian kita lanjut lagi, tanya si klien, minta izin, ask permission, bahwa apakah dia Hmm, comfortable nggak ada ya. emotion di sana yang describe dalam jurnal itu dia explore dan dia share. So the best scenario will be the first ones. Ya, as part of the culture trust and safety. Buat teman-teman, saya juga baru ingat, if you one of the reference you can use also for preparation from this to take this exam is the PCC marker. Jadi kalau teman-teman
di PCC Marker itu ada di ICF website, jadi teman bisa lihat sebentar di sana. Nah, itu quite detail menjelaskan tentang each kompetensi itu, dan dengan itu mungkin bisa membantu teman-teman listeners untuk prepare for facing with your ICF credential exam. Dan kalau itu adalah the best, what will be the worst? Nah, oke. The worst tentunya yang sesuatu langsung kita belum apa-apa, jump into actions. Kemudian kita merasa anxiety itu adalah sesuatu yang dia harus solve that minute juga. Gitu ya Kak Lydia ya? Iya, iya. So the worst will be ask the client to identify some steps langsung ke action planning without further exploration. Nah, itu gak ICF banget ya teman-teman ya. Jadi you need to stay a while on that with the client's permission, explore on that. Baru setelah itu sudah oke, baru kita ke awareness, kemudian ke action planning. Tidak langsung tiba-tiba kita minta client to identify some steps ya untuk overcome the anxieties they wrote about. Gitu bukan kali dia. Iya, sebenarnya Coach Rudy ini juga kalau kita coba, kalau punya waktu gitu ya, kita rearrange alurnya kita kalau dalam coaching session, statement-statement itu bisa mengisi step-step proses. Benar. Jadi kapan tadi building trust, bahkan yang ini adalah mungkin ya tadi di akhir ya, kalau Ya, udah kelar, mungkin nggak tahu sesi hari itu belum sempat untuk action planning, it's okay, mungkin dia ya, mungkin dapat awareness gitu ya. ya, Jadi kalau disusunkan sebetulnya unik juga ya, sebenarnya ini ya, adalah proses dalam sebuah conversation di dalam coaching s- session. ya. Jadi tipsnya adalah jangan langsung buru-buru ke action planning ya Kak Lydia ya. Iya, ini lagi dia aja lagi mungkin lagi mencoba menavigasi ya di Ya, berbagai ya, kasus atau event yang dia kunjungi itu kan dia yes, mengalami berbagai emosi yang berbeda-beda. ya, ya, Dan dia tipikalnya analitik, dia tulis semua yes, kan, dia brain dumping gitu, tapi dia tahu detailnya. Nah, itu malah kita harus acknowledge yes, betapa dia bisa mungkin nanti akan memudahkan perbincangan berikutnya ya dengan yang bersangkutan dan itu ya dan betul building karena dia safe kita tidak judgmental bahkan safety kita and trust ya. memberikan acknowledgement ke yang tepat ya Ya, yaitu hasil refleksi dia di dalam journaling itu bahwa dia can freely express ya, that's why we acknowledge dia ya Kak Lydia. Dan one of betul the thing we also notice bahwa ini semua as yang satu acknowledge. So this is tapi kind of ada asnya aja di belakang ya iya ya. kata kunci nggak boleh tel gitu nah, iya itu nanti tipsnya di belakang ya Nanti di tapi belakang. jarang ya ada katakan tel atau inform Iya, atau iya. ada 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 waktu soal ujian yang kayak keluar. gitu. Ya, Iya. tell, Tapi inform, sebenarnya di dalam share. soal ada Iya, konteksnya ya. ada konteksnya. Oke, next. 40 soal, Pak. So ini soal Udah kelima berapa ini? ya. Ini lima Jadi ya. kita akan masuk ke bagian helpful tips Kak Lydia untuk Ya. supaya teman-teman kita ini bisa lulus on the first attempt. Do you have any tips and tricks and traps that they have to watch for? Iya, iya. Ya mungkin tadi seperti sudah dikatakan ya PCC markers itu eh, kita akrabi gitu. Kita Ya, akrab dengan PCC markers. ya, Artinya ya ya itu menjadi satu referensi wajib ya untuk ya, kita bisa pahami. Kemudian eh, situasi-situasi yang kita hadapi dalam keseharian kita pada ya, proses mengcoaching apa percakapan itu kita embody kita ya, kita kita masukkan ke dalamnya ya, karena markers terkait emosi itu juga sesuatu yang butuh kita being aware ya at ya. ourselves itu Being nggak aware. bisa kita juga terlalu tergesa-gesa Ya, we are working or we are engaging this conversation ya. with another human being kan. Jadi Yes. being a coach as a human being that kind of relationship and human being itu kan banyak Ya, profil karakter unik gitu ya. So yeah, I think tips dari saya sih itu dan
saya sendiri mempraktekkan ini pengalaman saya ya mungkin untuk eh, rekan-rekan coach punya cara tersendiri, tapi reflective journaling itu adalah sesuatu yang sangat membantu saya untuk bisa lebih baik lah dari hari ke harinya sebagai partner yang membersamai klien kita gitu. Oke. Jadi kalau saya eh, lihat lagi journaling itu, mungkin saya tipikal yang detail itu ya. Jadi journaling itu mungkin ya someday hopefully it will be a book gitu, like in the form of that kind of context Oke. and options, what action that coach will do, or Oke. what have I experienced that I have done the worst action ever in my coaching profession gitu ya. That's a learning lesson gitu, learning yang membuat saya bisa memperbaiki setiap waktunya dalam saya mempraktekkan Ketika Kak sesuatu. Lydia reflect on the worst or bad question, bad answers tadi, apakah pernah nggak happen in your time of coaching, earlier time of coaching client, pernah nggak terjadi? Yeah, of course, Of we're course ya, human, iya, right? we are human. And that what made us grow because we have to be open with that. No, we have that coaching mindset. Itu adalah itu gitu. Oke, So why ICF has that itu ya mindset that we are engaging with ya. another human being like us gitu. And Nah, being itu jadi vulnerable, ya, nggak and selalu. being vulnerable. Jadi kalau saya pernah salah, tentu saja gitu ya. Um, and in my professional life, in like the past Ya, maybe 20 years, feedback itu kan selalu dapat. Dan I take that as a gift gitu. ya. In any circumstances ya, mau give feedbacknya positif, ada yang pedas gitu ya. Ya, that's a mirror to me. That's a very What coaching mindset, Mbak. so like today, coach in my work today as a coach gitu, I have that feedback and that is anonymous gitu ya. And that's the beauty of it. If you Oke. see the score is 1 gitu, which is 1 to 5, you can imagine, right? 1 to 5 gitu. Kalau 5 ya seneng banget, happy, berarti there is something that they take away Ya, from that ya, conversation. Iwan gitu. Menurut saya itu sesuatu yang kita perlu um, latih dalam ya. diri. Tapi itu sebagai feedback gift juga untuk saya karena itu yang membuat saya Yes. tumbuh dan tidak lupa gitu kalau selalu dapat skor baik di bulan ini dari klien saya itu saya lupa diri. Saya selalu konsisten melakukan Oke, reflective oke. practice gitu. All right. Thank you so much for sharing. Is there any tips or thing that you want to share again supaya teman-teman listeners ini bisa pass their ICF credential exam? Yeah, I think look at the ICF conduct, Yeah, right? Compliance, yeah, the PCC marker or the markers, and just be there in that context gitu ya. Jangan kemana-mana. yeah. Bahkan kita tidak sekali membuat judgement kita sendiri yang di luar konteks cerita itu. Itu mungkin Benar, tipsnya, Coach benar, Rudy. benar, Iya. benar. Bikin Kemudian cerita di luar apalagi ya? konteks itu ya. Benar, benar. Ya. Kemudian kalau pas lagi baca ada kata yang ini kayaknya pertama kali saya dengar juga, Hmm. jangan panik. Ya, ya. Jangan panik. Agree. Baca lagi, lihat konteks umumnya. Ya. Pasti kata itu bukan kata yang mematikan arti dari Yes. seluruhan paragraf Ya, gitu. ya. Kayak tadi frantically gitu itu kan sebetulnya kayak saya bilang kayak was-was, ya Hmm. panik sebetulnya kan. Hmm. Frantically itu panik gitu. Ya. Panik dalam harafiah tadi ya kata itu. Tapi kalau saya lihat dari konteks paragrafnya, oh kayaknya dia mungkin datang itu seperti was-was atau Ya. gemetar atau apapun. Tapi kata frantic ini saya nggak tahu persis artinya. It's okay. It's Look at okay. the whole paragraph, Ya. take that context, understand the meaning gitu. Terus kayak tokoh-tokoh gitu ya. Ya.
you set aside with the tokoh yang utamanya Ya, adalah klien kita ya, gitu. benar. Client focus ya, berarti client centered Klien ya. fokus. Oke. Ya, betul, For betul. me, I think That's there all. are What about you? For me, thank you for asking. For me, there are a couple of things, like a few things lah. Pertama, um, saya kok melihat uh, pertama kita harus seperti saya tuju sama Kak Lydia, we have to be client centered, client focus. Jadi bukan fokus kepada kita sebagai coach, tapi apa yang terbaik buat client, what actually client decide, what actually client perceive, what actually client thinks. Ya, itu yang harus kita dahulukan. Lalu yang kedua, we have to be aware on the ethics as well. Ya, kontrak, agreement, sponsors, confidentiality. Satu lagi, when to refer client to therapy. Nah, itu penting Hmm. juga. Saya ingat di salah satu soal keluar tuh kemarin tentang apa klien yang punya sindrom meratik perlu terapi. Aku nggak tahu Mbak Lydia masih ingat, tapi di so karena ini baru recent ya, saya baru kemarin ngambil ujiannya minggu lalu. So it's very fresh. Ada satu kayaknya satu skenario tentang seorang Ada klien saya itu juga. depres atau apa yang sehingga harus di refer. Nah, how actually we are going to refer that? Nah, itu juga mungkin tips. Lalu perhatikan kata-kata pertama dari sentence-nya. Ask, tell, remind, share, acknowledge, ask for permission. Nah, kayak gitu itu kunci kadang-kadang. So, kalau teman-teman di stress dan ketemu semua kata yang agak beda sedikit, misalnya ask, terus tiba-tiba muncul satu acknowledge, remind atau apa. Nah, that might be the best or either the worst of that scenario. But you have to read again ya. Nah, saya kemarin sih baca satu kali, dua kali the scenario and then I answer the questions. Tapi gini, Kak Lydia, ini menarik. Ada beberapa teman cerita, mereka baca answersnya dulu. So they read on the options dulu, mereka pilih the best, the worst dulu, baru baca skenario-nya. What do you think about that? It does not Well, work for me. no, no, not for me. I don't Ya, know ya, for ya. others, right? Because when we understand the context, we reflect now on ourselves. If we are that coach for Hmm. that client, what is it? Because that's Ya, something like we might already in that situation as well in our work, ya, right? ya, Because honestly, I mean, maybe if I say I've been through that kind of scenarios, ya, probably a bit different, but ya. like different characters. Different characters. But like read that through, it might be something that you've been through, Ya, right? Tapi mungkin kalau tadi secara tips tentang acknowledge, tapi hati-hati juga. ya, Bisa-bisa ya, acknowledge betul ya. kata kunci. But you're acknowledging in that answer options Yes. gitu for different things that is Ya, not related. ya. So be There careful. will not be the best there will not be the best answer juga benar. Jadi harus Right, lihat right. kata belakangnya juga. Ya, You have to really read thoroughly. ya, Seksama baca. ya, Makanya 1 menit itu dibaca gitu. Terus tips saya nih, ya, wah soal ini panjang lebar dan mengemakan waktu. ya, Makanya kalau ada soal yang singkat, cepat bacanya gitu. ya, Kenali konteksnya, tahu nggak harus kata per kata, oh ini tentang si ini ya ya, gitu kan. Itu ya. jadi dongeng gitu, tapi Ya. ditulis kan Jadi menjadi look at the sebuah context paragraf. sebenarnya mau cerita apa ini ya. Ya. Betul. Iya. Dan there is some people sharing juga, I think that might be useful for the listeners of our session today juga. You also need to be aware the competency this scenario is referring to. Hmm. So what is the competency that actually XGF is referring to in this scenario? The first one. The second is whether it's happening in the beginning, middle, or the end of the Or- coaching yeah. sessions. Yeah, Yeah. I think Yeah. it will be helpful as well. Yeah. And I think those couple of things lah we have Yeah, to that's be great. self-aware on that. Ya, apakah ini Yeah, terakhir? yeah. Lalu ada di mana nih posisi kita sekarang? Ada di awal dengan klien, ada di pertengahan, atau di akhir nih. Lalu di kompetensi Yeah. keberapa? I think that will be a very good tips juga ya buat teman-teman Yeah, listener. yeah, yeah, Anything yeah. else, Mbak Lydia? Yeah, I agree with you. I agree with you. I earlier said with you, if all these answers put into order, like in beginning, in the middle, or the end, that exactly the answer that they put Ya, right made. So I agree with you. Ya, setuju banget. Jadi ya, kita bisa tahu ini
konteksnya ini lagi di awal, di tengah, atau di akhir Oke. coaching gitu. Jangan konteksnya di awal tapi terus kita pilih jawaban yang meminta kita bertindak untuk sesuatu yang di akhir yang memang Yes. belum ke situ. Ya, Bahkan kita lagi ya. ngomongin tadi building trust gitu ya, Kebanyakan itu cultivating langsung buru-buru trust. ke action planning ya biasanya langsung. Iya, iya Okay. betul. Thank you, Hmm. Kak Lydia, for our very You're fruitful welcome. conversation today. It's So, very if interesting. our listeners would like contact you, for instance, where they can contact you? Oh, okay. My cell phone Yeah, is, anything that they can reach out to you? Yeah. yeah, you can contact me in my LinkedIn, Okay. uh, or on my website, Yeah. the www.getconsultant.id, Oke, or nanti my kita akan LinkedIn put di Getty Consultant. description untuk kontak numbernya Kak Lydia Sure. ya, pada If you saat kita need, posting ini, ya sehingga bisa reach out okay, ke Kak Lydia you kalau can butuh. reach out to me to my cell phone, and maybe Kak Rudy later you can put Ya, that ya in our number. description, nanti kalau kita udah Thank posting. you. Ya, thank you so much ya Kak You're Lydia. welcome. Likewise. Thank you for the session and goodbye, listeners. That's all for our today's session. If you have any questions, comments, feedback, feel free to just, share your feedback in our description column, in your chat column, and then you can contact narasumbernya Kak Lydia juga atau kita whenever you need some like consultation, yeah, even mentoring ya Kak Lydia ya. You're Yeah, open for yeah, mentoring sure. ya. Yeah, okay. Right. Thank you. Take care. Bye Okay. bye, You everyone. Kak too.